Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dianita Mahatmarnel Hari dengan IMAHIR 074 dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan menjabarkan proses dari awal hingga akhir pembuatan jukut urap atau urap dengan mengaitkan etnomatematika dan sainsnya yang dapat dilihat dari takaran bahan, proses memasak, serta apa saja sih manfaat sayuran yang digunakan. Siapkan bahan yang akan digunakan seperti kelapa, bayam, kacang panjang, air, dan juga toge. Kemudian, siapkan beberapa alat yang akan digunakan. Langkah pertama yaitu pemotongan pada kacang panjang. Potong kacang panjang sekitar 5 cm. Kemudian, timbang kacang panjang tersebut dan hasil yang diperoleh yaitu 82 gram. Selanjutnya dilakukan tahap metik dan milih. Pilih bayam yang layak digunakan dan masih segar. Timbang bayam dan diperoleh hasil 37 gram. Timbang toge dan diperoleh hasil sebanyak 81 gram. Semua bahan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu agar ukuran atau takaran itu sesuai. Bawang putih sebanyak 10 siung atau 38 gram. Bawang merah sebanyak 10 siung atau 50 gram. Kunyit sebanyak 3 gram. Kencur sebanyak 5 gram. Pada kelapa diperoleh hasil sebanyak 125 gram. Terasi yang telah dibakar sebanyak 4 gram. Minyak sebanyak 80 ml. Pada cabai keriting sebanyak 28 gram dan cabai rawit sebanyak 12 gram. Yang terakhir pada garam yaitu 10 gram. Selanjutnya dilakukan tahap pencucian yang dimana semua bahan yang akan digunakan dicuci menggunakan air yang mengalir sehingga kotoran dan mikroorganisme pada sayuran atau bahan agar lebih higienis sebelum diolah. Ke proses pemarutan kelapa yang dimana merupakan pengolahan bahan pangan secara tradisional yang mengubah bentuk fisik kelapa menjadi parutan tanpa mengubah zatnya sehingga mempermudah pencampuran bumbu dan meningkatkan aroma serta rasa. Selanjutnya masuk pada tahap perebusan sayuran yang dimana menggunakan air sebanyak 400 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam agar menjaga kualitas sayuran tetap hijau. Proses ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi uap, evaporasi atau mendidih. Selanjutnya setelah air mendidih, masukkan kacang panjang. Selanjutnya tiriskan kacang panjang. Ini termasuk proses pemisahan atau filtrasi sederhana antara sayur dan air. Direbus kurang lebih 2-3 menit. Lakukan tahap perebusan dan penirisan secara satu persatu. Proses pemanasan ini merupakan perubahan fisik dan pelunakan bahan. Sayuran ini banyak mengandung vitamin, mineral, serat, dan protein nabati yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membantu pembentukan sel darah merah, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, proses membakar terasi yang dimana pemanasan bahan yang menyebabkan perubahan kimia sehingga menghasilkan aroma khas yang lebih kuat dan digunakan untuk memperkaya cita rasa makanan. Selanjutnya, proses pembuatan sambal embe. Bahan-bahan seperti bawang putih, merah, cabai rawit, dan keriting dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini termasuk mengubah bentuk dan ukuran bahan tanpa mengubah zatnya, serta bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dan pencampuran bahan makanan. Selanjutnya dilakukan tahap pemisahan, pisahkan cabai rawit dan cabai keriting. Tambahkan sedikit terasi dan setengah sendok teh garam. Jadi rasio yang didapat yaitu 5:3. Selanjutnya tahap pencampuran yang dimana mengaduk bahan menggunakan tangan hingga semua bahan tercampur. Selanjutnya siapkan penggorengan dan juga minyak sebanyak 40 ml. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Kemudian goreng bawang merah terlebih dahulu. Lalu goreng hingga setengah matang, lalu masukkan bawang putih, aduk. Dengan adanya proses ini terjadi perubahan tekstur yang dimana awalnya lunak menjadi renyah atau kering. Dan juga terjadi reaksi kimia atau Maillard reaction yang menghasilkan warna coklat dan aroma yang khas.
Setelah bawang putih dan merah ditiriskan, masukkan irisan cabai keriting dan rawit yang berisikan terasi dan juga garam. Tumis sebentar hingga mengeluarkan aroma yang khas. Setelah itu tiriskan, ini termasuk proses pemisahan atau filtrasi. Selanjutnya bawang putih, merah, cabai keriting dan rawit dicampur lalu diaduk. Selanjutnya proses pada pembuatan bumbu di kelapa, yaitu 5 siung bawang putih, 3 gram kunyit, 5 gram kencur, sejumput garam, dan setengah terasi. Selanjutnya ulek bahan-bahan tersebut hingga halus. Ini termasuk perubahan fisika karena mengubah bentuk bahan dari kasar hingga halus, dan juga terjadi penghancuran mekanik menggunakan gaya tekan dan gesekan. Setelah bumbu halus, masukkan bumbu tersebut ke dalam penggorengan, kemudian tumis sebentar. Pada proses menumis ini mengeluarkan aroma yang khas dari bumbu tersebut. Selanjutnya masukkan kelapa yang sudah diparut, lalu masak kelapa tersebut hingga berubah warna. Warna kelapa berubah karena pigmen dari bumbu, kunyit, cabai, bawang menempel dan menyatu. Selanjutnya potong sayuran yang telah direbus tadi menjadi bagian yang kecil. Pemotongan ini termasuk perubahan fisika karena hanya mengubah bentuk dan ukuran bahan tanpa mengubah zatnya. Rasio yang diperoleh yaitu 80:100:50. Selanjutnya sayur tersebut dipindahkan ke wadah yang lain agar memudahkan proses pencampuran. Selanjutnya tambahkan kelapa yang sudah berbumbu. Tahap terakhir tambahkan sambal embel. Setelah semua dimasukkan, aduk dan campur. Jukut urap adalah makanan tradisional Bali berbahan dasar sayuran rebus yang dicampur kelapa berbumbu, memiliki cita rasa khas serta nilai gizi dan budaya yang tinggi. Jukut urap sebagai makanan sehat karena kaya serat dan vitamin.